Sudah.
Stikes Nauli Husada Sibolga dan seluruh sivitas akademis Stikes Nauli Husada Sibolga. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pandan, Direktur Rumah Sakit Umum Ferdinand Lumpat Sibolga, Ibu Sri Wahyuni SKM MSI, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Tengah yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Ibu Murni Aryani Harifa SKM MKM, Pimpinan Puskesmas Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah, Pimpinan Klinik Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah, serta seluruh wisudawan yang kami banggakan. Kemana kita menimba ilmu ditimpa di Stikes Nauli Husada. Tamu yang dinanti sudah tiba, izinkan kami untuk memulai acara. Tanggal 25 Oktober tahun 2025 dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sidang senat terbuka pendidikan tenaga kesehatan Stikes Nauli Husada Sibolga dengan acara wisuda bersama sarjana kesehatan masyarakat, sarjana keperawatan, ahli madya keperawatan dan ahli madya kebidanan Stikes Nauli Husada Sibolga tahun ajaran 2024-2025 secara resmi saya nyatakan dibuka. Selanjutnya saya serahkan kepada protokol untuk memandu acara demi acara. S1 Keperawatan, D3 Kebidanan, dan D3 Keperawatan Stikes Nauli Husada Sibolga tahun ajaran 2025-2020. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati Kepala LDT Wilayah 1 Sumatera Utara yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Ketua Tim Kerja Lembaga dan Kerjasama Ibu Rika Devianti Nasution SH. Yang kami hormati Direktur UPD Rumah Sakit Umum Daerah Pandan yang pada pagi hari ini diwakili oleh Kepala Bidang Penunjang Badan Bapak Abdul Rahim SK. Yang kami hormati Direktur Rumah Sakit Umum Ferdinand Lumpat Sibolga yang pada hari ini diwakilkan oleh Kabid SDM Ibu Rasmi Fauziah SSC. Yang kami hormati Kepala Dinas Kesehatan Kota Sibolga Ibu Sri Wahyuni SKM MSI. Yang kami hormati Kepala Dinas Kabupaten Tapanuli Tengah yang pada hari ini diwakili oleh Kabid P2P Ibu PDN Murni Aryani Harifa SKM MKM, dan seluruh pimpinan Puskesmas Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah, pimpinan Klinik Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah, dan seluruh perguruan tinggi Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah, orang tua kami, wali dan seluruh undangan kami, seluruh wisadawan-wisadawan kami yang kami banggakan.
mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya serta memberikan kesehatan kepada kita sehingga terlaksananya prosesi wisuda pada hari ini. Bapak Ibu hadirin tamu undangan serta wisudawan-wisudawati yang kami cintai, izinkan saya menyampaikan laporan singkat tentang pelaksanaan pendidikan program studi Ilmu Kesehatan Masyarakat S1 Keperawatan, D3 Kebidanan, dan D3 Keperawatan tahun ajaran 2024-2025. Sebagaimana kita ketahui bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan perkembangan pendidikan profesi bidang yang semakin meningkat menuntut kualitas pelayanan yang bermutu, bergagasan. Sikas Noli Husada senantiasa berusaha meningkatkan kualitas lulusan dengan berbagai upaya pembelajaran, penempatan pentransferan pendidikan guna meluluskan sarjana kesehatan masyarakat, sarjana keperawatan, ahli madya keperawatan, dan ahli madya kebidanan yang kompeten dengan menyelesaikan kurikulum yang berorientasi pada kompetensi kesehatan di setiap semester berupa teori maupun praktek. Kemudian pelaksanaan studi kasus, penyusunan skripsi KTI, uap dan praktek belajar lapangan serta magang serta ujian kompetensi nasional. Tingginya tingkat persaingan dewasa ini, kami menyadari dunia sedang mengalami perubahan yang sangat signifikan. Kondisi membuat kami Sikas Noli Husada telah merumuskan kembali bahwa input, proses, output, dan outcome harus selalu bersinergi dengan dunia usaha dan industri. Karena peran dan fungsi pendidikan akademik dan vokasi adalah untuk menghasilkan lulusan yang terampil dan dibutuhkan di industri saat ini dengan tetap memberikan nilai tambah baik kepada kemajuan ilmu pengetahuan, kebutuhan masyarakat, pemerintah maupun dunia usaha dan industri yang relevan. Hadirin yang kami banggakan, guna menyikapi hal salah satu strategi Sikas Noli Husada adalah dengan melakukan diversifikasi produk dan pengembangan produk. Diversifikasi produk dengan menerapkan kurikulum berbasis komplementer sehingga lulusan Sikas Noli Husada diharapkan selain mampu bekerja pada instansi kesehatan juga mampu membuka lapangan pekerjaan sendiri dengan tetap berada dalam koridor kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama untuk di daerah pesisir. Learning outcome lulusan Sikas Noli Husada di masa mendatang tidak hanya turut berkontribusi pada peningkatan kesehatan, tetapi juga membantu setiap masyarakat untuk kembali ke fitrahnya yaitu tetap dan menjadi indah. Indah dalam konteks kami tidak sekedar fisik, namun juga membantu masyarakat agar mampu memperdayakan diri di masyarakat. Melihat kondisi dan kurikulum berbasis komplementer tersebut merupakan pasar yang saat ini banyak diminati oleh masyarakat, maka Sikas Noli Husada mengimplementasikan dengan membuka produk baru berupa vlog dan beauty produk bagi kalangan masyarakat umum. Bapak Ibu hadirin tamu undangan serta wisudawan-wisudawati yang kami cintai, dalam upaya membangun dan menjalin kualitas lulusan, maka kami Sikas Noli Husada melakukan sistem penjaminan mutu internal dengan berbagai evaluasi. Hasil evaluasi yang dirangkum dalam indeks prestasi kumulatif diperoleh dengan predikat terbaik. Terbaik kedua, Yulina Siswa dengan indeks prestasi 3,59. Terbaik ketiga, Medina Ekonomi Tulungagung dengan indeks prestasi 3,58. Untuk provinsi yang keperawatan, terbaik pertama Jessica Pantariawati dengan indeks prestasi 3,77. Terbaik kedua Elizabeth Manise dengan indeks prestasi 3,71. Terbaik ketiga Yusuf Jalubu dengan indeks prestasi 3,62. Untuk provinsi Kesehatan Musik 3,91. Terbaik kedua Lipati Dewi dengan indeks prestasi 3,81. Terbaik ketiga Willy dengan indeks prestasi 3,79. Untuk proyek S1 Keperawatan, terbaik indeks prestasi 3,70. Terbaik kedua Dwi Putri Dia dengan indeks prestasi 3,60. Terbaik
Mari kita bersama-sama panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bagi kesuksesan selanjutnya. Sekali lagi kami haturkan terima kasih atas kerjasama yang telah terbina selama ini. Selamat untuk wisudawan-wisudawati yang telah mampu membuat orang tua bahagia dan bangga. Selamat karena telah memilih untuk menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan. Selamat memasuki sekolah kehidupan. Kami tetap siap membimbing karena rumah kita Stikers Nauli Husada memiliki care center yang selalu mendukung pengembangan alumni untuk maju dalam berkarakter dan bekerja. Selamat berkontribusi aktif turut serta mewujudkan derajat kesehatan untuk negeri ini demi penurunan angka kematian terutama untuk ibu dan bayi. Selamat jalan anakku, semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi setiap langkah yang berimpact, langkah calon pemimpin masa depan. Harapan kami ke depan semua undangan mohon untuk membukakan pintu maaf apabila dalam prosesi wisuda ini sejak penerimaan sampai penyampaian kami ada yang kurang berkenan di hati. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, demikianlah laporan pendidikan ini kami sampaikan. Atas perhatian Bapak Ibu sekalian, kami ucapkan terima kasih. Selamat pagi, Horas, Yahobu, Majua-jua, oh Ibu sana. Yang kami hormati Kepala LLDP Wilayah 1 Sumatera Utara yang dalam hal ini diwakili oleh Ketua Tim Kerja Kelembagaan dan Kerjasama, Ibu yang cantik, Ibu yang baik, Ibu yang selalu membimbing kami sehingga kami telah terakreditasi AIPT tanggal 15 Oktober dengan nilai baik sekali. Kita beri aplaus kepada Ibu Sade Priyanti Nasution SHMH. Yang kami hormati juga Ibu Sekretaris Bapak L2 Siti Wilayah 1 Sumatera Utara yang hadir juga pada saat ini. Terima kasih Ibu atas dukungan yang selama ini juga. Kebaikan Ibu ketika Stikers Nauli Husada semoga kapanpun kami minta bantuan, kapan ditelepon, kapan di WA, tidak pernah low respon tetapi langsung respon. Terima kasih Bu, terima kasih Pak. Sampaikan salam kami kepada Bapak L2 Titik. Yang kami hormati Direktur UPDT Rumah Sakit Umum Daerah Pandan yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang Penunjang Bapak Abdul Rahim SK. Selamat datang Pak. Direktur Rumah Sakit Umum Pertinan Lumantorik Sibolga yang diwakili oleh Ibu yang cantik, Ibu Kabit SDM Ibu Rahmi Fauzia SSP, Ibu Kepala Dinas Kesehatan Kota Sibolga, Ibu Sri Wahyuni SKM MSI, Kepala Dinas Kabupaten Tapanuli Tengah yang dalam hal ini diwakili oleh Kabit P2P Ibu Bidan Murni Agiani Hanepa SM SKM MKM, Bapak Ibu pimpinan Puskesmas Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah, pimpinan Klinik Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah, Perguruan Tinggi Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah yang pada saat ini hadir di tengah-tengah kita, calon sekarang masih ketua ya Pak, setengah sebentar lagi udah institut jadi rektor ya Pak. Kami doakan menjadi institut segera SDA awas ya Pak. Selamat datang Bapak, para orang tua dan seluruh undangan kami, seluruh sivitas akademis Stikers Nauli Husada Sibolga, paduan suara, dan seluruh undangan yang berbahagia. Tentunya yang kami banggakan adalah seluruh wisudawan yang berbahagia pada pagi hari ini. Sebagai umat yang beragama, kita patut bersyukur bahwa pada hari ini tanggal 5 Oktober 2025 kita melaksanakan acara wisuda bersama
sarjana kesehatan masyarakat, sarjana keperawatan, ahli media kepidana, ahli media keperawatan yang dilaksanakan di Aula Stikes pada siang hari ini, pada pagi hari ini. Bapak Ibu dan hadirin yang kami hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya, Ketua Stikes dan seluruh sivitas akademi mengucapkan selamat kepada seluruh wisudawan, wisudawati, dan seluruh orang tua yang telah memberikan anaknya untuk kami didik di Stikes Nauli Husada Sibolga. Hasil daripada kerja keras Bapak Ibu semuanya, hari ini kita lihat dengan bangga bahwa putra dan putri Bapak Ibu telah menyelesaikan akademisnya dengan baik. Ini merupakan semua karena kerjasama antara Stikes Nauli Husada Sibolga, mahasiswa dan orang tua. Kepada seluruh wisudawan, bahwa pada hari ini saudara mendapatkan sebuah gelar baru dari Stikes Nauli Husada Sibolga, di mana gelar baru ini bentuk daripada kompetensi yang telah saudara-saudari dapatkan di Stikes Nauli Husada Sibolga. Namun gelar baru ini bukanlah menjadi suatu hal yang harus dibanggakan, tetapi yang paling penting adalah pertanggungjawaban bagaimana saudara di masyarakat, bagaimana di keluarga, dan juga di tengah-tengah bangsa Indonesia. Hadirin yang terhormat dan para wisudawan yang berbahagia, bahwa ada 3 kunci mencapai kemandirian. Pertama, memiliki visi, mimpi, dan mindset tumbuh atau growth mindset. Jika kita hidup tanpa ada visi dan mimpi, sesungguhnya hidup ini hanyalah melewati waktu saja. Begitu juga kita punya visi tanpa adanya upaya kreatif dalam meraihnya, maka visi itu hanyalah mimpi belaka. Sedangkan mindset tumbuh penting agar kita dapat mengukur segala pencapaian atas target-target yang telah direncanakan. Apakah kita sudah pada tahapan mampu mencapai tingkat atau masih berjalan di tempat. Kedua, menerapkan prinsip keterbukaan. Kemandirian sulit dicapai bila kita menutup diri dan menyempitkan ruang interaksi sosial kita. Prinsip keterbukaan hanya dapat diwujudkan jika kita mau terus belajar menjadi pembelajar seumur hidup atau lifelong learning. Belajar 5R ada, yaitu mengolah religi, mengolah raga, mengolah rasio, mengolah rasa, dan mengolah ritme, agar kita senantiasa berada dalam ruang keseimbangan. Ketika kontinu menghadirkan inovasi berada dalam ruang keseimbangan. Respon pada perubahan dan tantangan yang kompleks, inovasi menjadi kunci penting kemandirian, kesuksesan meraih masa depan, dan menjadi penanda zaman. Anak-anakku, para wisudawan, teruslah menghadirkan inovasi-inovasi terbaik, dan jadilah penanda zaman yang membanggakan keluarga, alma mater Stikes Nauli Husada Sibolga, masyarakat, bangsa, negara, bahkan dunia. Hadirin yang terhormat dan para wisudawan yang berbahagia, transformasi yang kedua adalah transformatif. Para wisudawan Stikes Nauli Husada harus menjadi lulusan yang transformatif dengan selalu berpikir kritis, menyukai tantangan dan solutif. Berpikir kritis adalah langkah awal untuk memulai
perubahan kehidupan dalam dimensi yang lebih luas. Dimensi kehidupan kita awal sejak masa sangat dini, lalu berkembang dalam spektrum yang lebih luas, seluas dan semampu kita berinteraksi sosial, membentuk konsepsi diri tentang makna dan nilai kehidupan adalah langkah strategis dalam mendesain perubahan dan perkembangan diri. Kita berubah dan berdialektika dengan segala ruang dan dimensi kehidupan, mengikuti konsepsi berpikir kita, mau apa, tujuannya apa, dan hendak kemana. Dalam konteks ini, berpikir kritis adalah pergumulan sepanjang hayat. Sedangkan tantangan merupakan dunia baru yang harus dihadapi dengan senantiasa meningkatkan skill dan pengetahuan agar dapat memberikan solusi terbaik. Untuk itu kami harapkan kepada para wisudawan bahwa tantangan pada saat sekarang sangat berat. Tentunya dengan adanya tantangan global pada saat ini, kita harus siap senantiasa belajar dan meningkatkan kompetensi. Begitu juga dengan bersinergi, berkolaborasi dan mempunyai etik yang baik, sehingga kita bisa menempatkan di dunia kerja kita masing-masing. Untuk itu kepada Bapak Ibu dan hadirin yang berbahagia, kami sampaikan pada saat ini, terutama kepada orang tua, bahwa Singapura saat ini telah meminta kepada saya untuk dikirim saat ini juga ke Singapura sebagai tenaga kerja perawat sebanyak-banyaknya. Tetapi saya menyampaikan kepada alumni saat ini dan meminta supaya saya berangkatkan langsung minggu depan ke Singapura. Tetapi jawaban daripada wisudawan adalah tidak diberikan orang tua. Ini sangat menyedihkan saya rasa, saya sebagai ketua STIKES, karena kalau ke Singapura itu gajinya itu sudah hampir 2 digit. Untuk apa dipertahankan di Indonesia atau katanya pulang kampung, sementara pulang kampung juga honorer tidak ada lagi. Alangkah baiknya Bapak Ibu dukung anak-anaknya supaya saya bisa berangkatkan untuk ke Singapura minggu depan. Itu saja harapan saya. Karena ke Jepang juga kemarin ada yang minta kepada saya tawarkan, tidak ada yang mau. Alumni juga minta saya tawarkan, tidak ada yang mau. Jadi daya juang untuk dikirim ke luar negeri ini tidak mau. Sepertinya mereka sangat cinta sekali kepada orang tuanya. Tetapi harapan saya Bapak Ibu, mohon dukung STIKES Aulia Sada Sibolga supaya anak-anaknya bisa kami berangkatkan ke Singapura dalam waktu dekat ini. Bapak Ibu dan hadirin yang berbahagia, kepada wisudawan yang ketiga adalah mendunia. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa lulusan STIKES Aulia Sada Sibolga itu selalu mengembangkan diri mulai dari pembelajaran, kemudian penelitian dan pengabdian masyarakat, dan sekarang lagi kebetulannya dengan pembelajaran OBE. Di sini juga STIKES Aulia Sada Sibolga telah menerapkan OBE, dan nantinya juga semua prodi ini akan menerapkan OBE yang sedang kami godok, sehingga OBE ini berbasis daripada sesuai dengan kampus berdampak nantinya. Dan kepada suami, istri, dan orang tua yang hadir pada hari ini, tentunya STIKES Aulia Sada Sibolga tidak bisa bekerja sendiri, tidak bisa mendapatkan nilai akreditasi IPT dengan nilai B sekali tanpa dukungan, tanpa kerjasama, tanpa kolaborasi dari semua pihak, baik daripada pemerintah daerah,
dari puskesmas, dari dinas kesehatan, dari juga klinik dan lain-lain, juga perguruan tinggi yang lain. Tentunya dalam hal ini adalah induk kami itu adalah LL2 Dikti. Untuk itu pada kesempatan yang berbahagia ini kami menyampaikan kepada semua pihak yang telah membantu Stikes Maulid Sada Sibolga ini mendapatkan akreditasi IPT tanggal 15 Oktober 2025. Baik sekali, itu semua karena dukungan dan bantuan Bapak Ibu semuanya, dan juga teristimewa kepada seluruh dosen dan mahasiswa, tentunya kepada alumni dan orang tua. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf jika ada perkataan yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya, karena saya dalam keadaan demam ini dan juga flu batuk sudah 1 minggu, maka suaranya agak serak. Tetapi karena tugas saya tetap harus hadir di sini walaupun dalam keadaan kurang sehat. Jadi suara saya ini baru keluar ini kemarin sedikit aja keluar ya. Mohon maaf kalau suaranya seperti ini Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Selamat pagi menjelang siang. Horas Mas Yoyua Yahu Oi Musana Immanuel. Andi Alselmus Lase, anak dari Bapak Yosafati Lase dan Ibu Rulia Halal. Laura Hutagaluh, anak dari Bapak Ramses Hutagaluh dan Ibu Mary S. Simatun. Rina Yanti Silitonga, anak dari Bapak John Henry Karel Silitonga dan Ibu Romaito Simama. Viola Simahutan, anak dari Bapak Johansen Simahutan dan Ibu Mariati Samson. Tri Sabarian Hia, anak dari almarhum Bapak Tamasio Hia dan Ibu Yuniati Bule. Rini, anak dari Bapak Buyung Azhar dan almarhumah Ibu Junaidi. Lili Fadi Dairi, anak dari Bapak Everoni Dairi dan almarhumah Ibu Rosminta Siantun. Setia Homarina Simanjuntak, anak dari Bapak Timbul Pridolin Simanjuntak dan Ibu Lusini Dawati Sari. Christine Sri Lunia Hutagaluh dan anak dari Bapak Maniur Hutagaluh dan Ibu Nurlina Serti Sihopi. Ines Urmila Sitopul, anak dari almarhum Bapak Linsong Sitopul dan Ibu Jalina Hutagaluh. Ernawati Sinaga, anak dari Bapak Perez Sinaga dan Ibu Rusmia Nainggolan. Lydia Alidina Situmeang, anak dari Bapak Karli Situmeang dan Ibu Rosmaita Sintong. Desman Mendrova, anak dari Bapak Amizaro Mendrova dan Ibu Samaati Harepa. Mirnawati Purba, anak dari Bapak Jamilun Purba dan Ibu Marbulan Panggabean. Jumri Siboya, anak dari Bapak Muhammad N. Siboya dan Ibu Syafrida Sikuba. Desrita Sinaga, anak dari Bapak Kardiman Sinaga dan Ibu Dermi Mara.
Waris Niat Dohora, anak dari Bapak Hawa Kosomi Dohora dan Ibu Ibena Dohora. Junaidi Gajah, anak dari Bapak Saiden Gajah dan Ibu Perumahan Pasaribu. Eva Norma Kristina Harma, anak dari Bapak Baginda Harma dan Ibu Dortua Florensi Sitomor. Esther Octavia Sihokin, anak dari Bapak Richard Sihokin dan Ibu Mutsuria Sitomor. Kami memberikan wisuda lulusan program studi S1 Keperawatan. Mercantri Jernitania, anak dari Bapak Pati Carolia dan Ibu Nariwati Dewi. Dwi Putri Hia, anak dari Bapak Historia dan Ibu Sirina Harimau. Cici Lestari Harma, anak dari Bapak Feni Harma dan Ibu Hidayati Sito. Novita Sari Jaluku, anak dari Bapak Awan Jaluku dan Ibu Herlina Kena. Kurnia Damayanti Jendrato, anak dari Bapak Yasiru Jendrato dan Ibu Sudiani Harita. Yeni Ayu Luciana Sihotang, anak dari Bapak Jesianto Sihotang dan Ibu Marsita Rahamtu. Petrus Jonathan Simamora, anak dari Bapak Edward Simamora dan Ibu Dorma Hutte. Metiva Nurandini Purba, anak dari Bapak Ismet Purba dan Ibu Jumpahi. Dewi Rizky Orang Santri Huta Barat, anak dari Bapak Pantas Huta Barat dan Ibu Farida Hammal. Kami memberikan wisuda lulusan program studi D3 Kebidanan. Sebelum itu kita dengarkan paduan suara.
Anita Hia, anak dari Bapak Aferiso Hia dan Ibu Mayani Halawa. Sondang Maringka Huturu, anak almarhum Bapak Legend Huturu dan Ibu Srimina J. Juliani Daini, anak dari Bapak Darmansyah Daini dan Ibu Wartiniati. Rini Sri Lestari Panggabean, anak dari almarhum Bapak Adir Panggabean dan Ibu Nur Tanjung. Desmedi Hulu, anak dari Bapak Seniawa Hulu dan Ibu Rasi Walania. Wirada Silvia Nova, anak dari Bapak Tatang Wira Sasmita dan Ibu Salipa Simamon. Yulina Zebua, anak dari Bapak Nema Aro Zebua dan Ibu Saniadi Zendrako. Winda Hayanti Zebua, anak dari Bapak Yosia Zebua dan Ibu Lini Telumbanwa. Laura Martinanda Parapat, anak dari Bapak Saludin Parapat dan Ibu Masrida Hutabarat. Lady Hati Hulu, anak dari Bapak Paiginazo Hulu dan Ibu Atipo Watapanau. Nelta Lidia Boru Malau, anak dari Bapak Jotris Firdaus Malau dan Ibu Suryani Boru Tarik. Mila Sariani, anak dari Bapak Poniwi dan Ibu Astina. Putri Guru Sitokpul, anak dari Bapak Ripun Sitokpul dan Ibu Jusrina Sirikori. Jumawarni Harifah, anak dari almarhum Bapak Hendra Harifah dan Ibu Siti Malik. Ernawati Nurul, anak dari Bapak Mareti Nurul dan almarhumah Ibu Mudian Tapenang. Julman Sri Marta Tiwigia, anak dari almarhum Bapak Satya Satya dan Ibu Melisia Mendropa. Puspita Minasari Lestari Mendropa, anak dari Bapak Yusman Mendropa dan Ibu Kasaria Waru. Melita Sari Sihotam, anak dari almarhum Bapak Hotman Sihotam dan Ibu Denis Seri. Putri Bonita Sirai, anak dari Bapak Tumpang Sirai dan Ibu Dorowati Manu. Hidra Sugiyati, anak dari almarhum Bapak Ardi Arto dan Ibu Asnifa Melaya. Tesalonika Bakara, anak dari Bapak Erenson Bakara dan Ibu Yasmaria Las. Dika Kristi Waya, anak dari Bapak Doni Waya dan Ibu Asrina Garata. Roja Fatmasari Melayu, anak dari Bapak Asrin Melayu dan Ibu Kesmawati Tanjung. Petra Astini Lase, anak dari Bapak Haukoa Lase dan Ibu Sinaami Halawa. Monika Saleh Saruksuk, anak dari almarhum Bapak Tamrin Saruksuk dan Ibu Sinta N. Silam. Cinta Anggreni Caniago, anak dari Bapak Jusman Caniago dan Ibu Nuraini Hutaban. Adelia Lumbanggaon, anak dari Bapak Mostel Lumbanggaon dan almarhumah Ibu Rondina Pangtiana. Mary Srikandi Silitonga, anak dari almarhum Bapak Bangun Silitonga dan Ibu Nursia Sinak.
Ya Bersin Luha, anak dari Bapak Siguni Luha dan Ibu Lestarida. Desi Natalia, anak dari Bapak Hitler Simoraki dan Ibu Teti Sitomo. Merdina Ermawati Moru Marbun, anak dari Bapak Dosmen Marbun dan Ibu Mesli Bakar. Sulastri Anggraini, anak dari Bapak Wardikit dan Ibu Seri Melawani Panggabe. Kami panggilkan wisudawan lulusan program studi D3 Keperawatan. Tridensi Lase, anak dari almarhum Bapak Patisoki Lase dan Ibu Ella Jendrama. Feby S. Sitorus Pane, anak dari Bapak James Nisen Sitorus Pane dan almarhumah Merindu Sigalindi. Herman Selamat Lase, anak dari almarhum Bapak Arman Lase dan Ibu Adili Jaluhu. Jumardiani Dea, anak dari Bapak Siti dan Ibu Masiria Lase. Robert Emanuel Najara, anak Pasokiri Najara dan Ibu Masaria Gulu. Daniel S. Lumbanggaul, anak dari Bapak Utwar Lumbanggaul dan Ibu Roslina Hutagali. Setia Kawan Taponau, anak dari Bapak Asidu Taponau dan Ibu Mulia Manijai. Faujan R. Tanjung, anak dari Pak Arwin Tanjung dan Ibu Mariani Tiliang. Selendrius Nduru, anak dari Bapak Martoni Nduru dan Ibu Yarina Taponau. Elizabeth Manise, anak dari almarhum Bapak Sutosmani Manise dan Ibu Elisa Sitomo. Si Ucok Jaluklu, anak dari almarhum Bapak Rubeno Jaluklu dan Ibu Hatinia Lasi. Jessica Betaria Pani, anak dari Bapak Trihat Pani dan Ibu Rita Dewangi Tambunan. Alexander Lumbanggaul, anak dari Bapak Muster Lumbanggaul dan almarhumah Rodina Pandiang. Faradiba Salsabila, anak dari Bapak Fuad Rahman Panggabean dan Ibu Hayati Jumiti. Dian Kristiani Tafonao, anak dari Bapak Alwi Jatulau Tafonao dan Ibu Yudilina Lasa. Pemindahan Jubayomi dan penyerahan jasa telah selesai. Ketua Situs, Ketua Program Studi dan Wakil Ketua 3 kami persilakan untuk pergi ke tempat.
Terbaik kedua, Lili Fati Daini dengan IPK 3,81. Terbaik ketiga, Riri dengan IPK 3,79. Program studi S1 Keperawatan. Terbaik pertama, Yeni Ayu Luciana Sihombing dengan IPK 3,71. Dengan IPK 3,82. Terbaik kedua, Yulina Jebua dengan IPK 3,59. Terbaik ketiga, Berdina Erlawati Marbun dengan IPK 3,58. Program studi D3 Keperawatan. Terbaik pertama, Jessica Betaria Pani dengan IPK 3,77. Dengan IPK 3,71. Terbaik ketiga, Si Ucong Januku dengan IPK 3,68. Kami mohon kesediaan Ibu Ketua Stres Rumah Sakit Umum. Sekali lagi. Sudah terbaik beserta orang tua. Para wisudawan dan wisudawati yang berbahagia, pertama-tama saya atas nama pribadi dan atas nama jabatan sebagai pelaksana Kepala Dinas Kesehatan Kota Sibolga serta atas nama pemerintah Kota Sibolga mengucapkan
Dengan wisuda ini berarti wisudawan dan wisudawati kita, saudara-saudara sekalian, telah sah menyandang gelar sebagai sarjana, sarjana ahli media maupun sarjana kesehatan masyarakat dan sarjana keperawatan. Acara wisuda hari ini bukan saja sebagai penanda bahwa saudara tidak lagi sebagai mahasiswa yang penuh dengan tugas akademik, tetapi juga sebagai penanda bahwa saudara telah menyandang gelar yang membanggakan. Namun tentu saja syarat dengan tanggung jawab baik secara moral maupun intelektual. Kepada adik-adik kami, bukan hanya adik-adik ya, tapi juga dari rekan-rekan kami, ada juga kakak-kakak kami dan abang-abang kami yang pada kesempatan hari ini di wisuda, kami selain ucapan selamat yang kami sampaikan bahwa dengan di wisudanya adik-adik meraih gelar sarjana kesehatan masyarakat menuntut juga tanggung jawab sebagai pelayan kesehatan di masyarakat kita. Perlu kami sampaikan bahwa ketika adik-adik di awal memilih untuk studi di bidang kesehatan, artinya adik-adik siap untuk memberikan pelayanan kesehatan dengan segala tanggung jawabnya kepada masyarakat. Berbeda antara kita, ini juga kami sampaikan kepada orang tua yang mengajar pada hari ini, berbeda ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak kita yang memilih studi di kesehatan dengan mungkin yang studi ekonomi, studi hukum, sastra, artinya tanggung jawabnya lebih besar dibandingkan dengan sarjana yang lain. Apalagi ketika adik-adik ini nanti sudah bertugas di fasilitas pelayanan kesehatan, ketika yang lain misalnya ada kemarin ketika misalnya COVID, teman-teman yang lain ada yang WFH. Jadi kami yang di dinas kesehatan, kemudian yang di puskesmas, yang di rumah sakit, yang di klinik, kita tidak ada WFH, tidak ada kerja dari rumah kepada ibu. Tapi kita lah garda terdepan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ketika ada wabah, ketika ada bencana, mungkin tidak studi yang lain bisa sampai di rumah, tetapi teman-teman yang memilih studi dan bekerja di bidang kesehatan itu adalah menjadi orang yang ada di garda terdepan untuk pelayanan. Jadi ketika nanti anak-anaknya hari Sabtu, hari Minggu kerja juga lagi. Nah, itulah konsekuensi dari pilihan yang mereka pilih ketika mereka memilih belajar dan bekerja di bidang kesehatan. Kemudian ucapan selamat juga kami sampaikan kepada seluruh keluarga, para orang tua, dan juga suami maupun istri yang anaknya, kemudian yang suaminya, yang istrinya diwisuda pada hari ini. Bisa kita saksikan sekarang bahwa pengorbanan Bapak Ibu, saudara-saudara semua bukanlah pengorbanan yang sia-sia. Di hadapan kita berjajar anak bangsa yang siap mengabdikan profesionalismenya kepada bangsa dan negara. Untuk pendidikan, Bapak dan Ibu, orang tua kami yang ada di sini, perlu kami sampaikan juga bahwa pepatah menyatakan tutuplah ilmu dari buaya dengan kejernahan. Iya kan Bu? Betul? Nah, perlu kami sampaikan bahwa salah tiga dari wisudawan hari ini adalah petugas kami yang bekerja di puskesmas, yang mereka sudah berkeluarga, sudah beranak tapi belum bercucu. Nah, artinya pendidikan ini tidak hanya untuk anak-anak kita yang baru lulus sekolah SMA, untuk anak-anak kita yang masih berusia muda, tapi juga untuk teman-teman kita yang sudah berkeluarga pun mereka tidak surut untuk melanjutkan pendidikan. Mungkin tepuk tangan dulu ya Bu untuk teman-teman kita yang sudah berkeluarga yang masih mau melanjutkan pendidikannya. Nah, tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Ketua juga ada tawaran ya Bu, ada tawaran dari luar negeri, dari Jepang dan dari Singapura yang membutuhkan tenaga kesehatan dari kita, dari Dinas Pariwisata untuk bekerja di luar negeri tersebut. Sebenarnya harapan saya orang tua ayolah mendukung anak-anaknya, karena kalau tadi disampaikan oleh Bu Ketua mengharapkan untuk menjadi honorarium itu sudah tidak ada lagi untuk di Kota Sibolga maupun di Tapanuli Tengah. Untuk di swasta pun saya yakin juga sudah banyak tenaga kesehatan yang bekerja, fasilitas kesehatan kita belum ada yang bertambah, tenaga sudah banyak yang bekerja di sana. Nah, jadi harapan kami, ayo kita dukung anak-anak kita, tidak menyenangkan itu untuk bekerja di luar negeri. Saya punya keponakan itu bahkan bukan sarjana, malah dari pendidikan
memang melalui lembaga yang terpercaya bekerja di Jepang. Nah, jadi artinya bekerja di luar negeri itu tidak semenyeramkan apa yang ada di pikiran kita. Nah, jadi ayo kita dukung, semoga dengan mereka bekerjanya di sana bisa menjadi bantu rencana bisa membuka peluang bagi adik-adiknya nanti untuk bekerja juga di luar negeri. Bahwa untuk meningkatkan kualitas dan mengembangkan kualitas pelayanan kesehatan sudah ditetapkan bahwa tenaga kesehatan wajib memiliki surat tanda registrasi. Nah, ini alhamdulillahnya sekarang sudah berlaku seumur hidup. Harapan kami adik-adik yang saat ini mungkin masih D3 kebidanan, D3 keperawatan, dan yang masih S1 keperawatan tetap semangat untuk melanjutkan studinya hingga bisa memperoleh profesi, ya kan Bu, profesi kebidanan dan profesi keperawatan. Ketika nanti ingin membuka praktik, kami pemerintah Kota Sibolga siap membantu adik-adik untuk menerbitkan surat izin praktik ataupun surat izin kerjanya. Nah, kemudian kepada adik-adik, orang tua juga kami sampaikan mungkin sering membaca di medsos, sering melihat di layar televisi bahwa sekarang ini banyak permasalahan kesehatan yang bersinggungan dengan hukum. Nah, kepada adik-adik juga kami harapkan dapat meningkatkan terus profesionalismenya, dapat terus meningkatkan kemampuannya. Sekarang untuk pelatihan sudah banyak yang online yang sudah bisa diikuti, yang bahkan tidak berbayar untuk meningkatkan keterampilan. Karena banyak juga ketika yang sudah lulus kebidanan, Bapak dan Ibu sudah lulus kebidanan, kemudian sudah banyak yang lulus keperawatan, tapi akhirnya bekerja di administrasi sudah tidak keterampilannya untuk memberikan pelayanan kesehatan sudah semakin berkurang. Nah, jadi kepada adik-adik yang wisuda pada hari ini, upgrade terus kemampuannya, jangan malas-malas untuk belajar dan tidak ada kata terlambat untuk terus meningkatkan kemampuan dan keterampilannya. Nah, jadi Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati Ketua Pengurus Yayasan Bibian Bumi, kemudian sama-sama kita hormati. Ini banyak sekali undangan dari Bumi, kelihatan ya Bumi ini memiliki kepahaman yang sangat baik, baik itu dari pemerintah daerah maupun dari pihak kesehatan ya, dan yang lain juga. Saya lihat juga ada Pak Ketua ICIC Alhamdulillah semoga telah hadir. Yang kami hormati juga Bumi sebagai Ketua Ikhlas Nauli Usada beserta seluruh sistem akademika. Kemudian yang kami hormati juga Direktur UPDD Rumah Sakit Umum Daerah Pandan yang mewakili. Yang kami hormati juga Direktur Rumah Sakit Umum Ferdinand Lumbang Tobing Sibolga yang mewakili. Kemudian sama-sama kita hormati juga telah hadir Direktur Rumah Sakit Umum sudah saya sebutkan, kemudian Kepala Dinas Kesehatan Kota Sibolga Ibu Sri Wahyuni, kemudian sama-sama kita hormati Kepala Dinas Kabupaten Tapanuli Tengah atau yang mewakili. Kemudian yang saya hormati juga Pak Ketua sebagai Ketua SDK Sibolga Pak Mansur, kemudian telah hadir juga Ibu Indri sekretaris Pak Kalau dan Ibu dan Juna ini, dan seluruh para undangan yang dapat kami sebutkan satu persatu. Dan yang paling hari ini berbahagia, melihat anak-anaknya telah resmi menjadi gelar sarjana maupun diploma, seluruh keluarga dan orang tua dari para wisudawati. Kemudian juga yang kami sayangi, kami cintai seluruh wisudawati yang hari ini telah mendapatkan seremonial status, yaitu mendapatkan gelar akademik, dan seluruh wisudawati hari ini telah resmi menjaga gelar akademik pada kali pergunakan.
kemudian juga bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, di mana kita dapat berkumpul di hari yang sangat cerah, karena memang di Medan sendiri cukup kuat, ini hujan setiap hari. Dan alhamdulillah sekali saya melihat hari ini sangat cerah, artinya kita semua diberikan rahmat dan hidayah dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini dalam rangka seremonial wisudawan masyarakat. Ada dari Polri saja atau perawatan, kemudian dari perawatan Sides Nauli Sadar. Pertama-tama saya menyampaikan salam dari Pak Kepala. Beliau hari ini memiliki agenda yang sangat padat sampai beliau sendiri bingung karena hari ini juga hadir Pak Wamen di Medan, sehingga beliau tidak dapat hadir pun. Sampai tadi malam saya masih berkomunikasi dengan beliau. Beliau mengucapkan terima kasih atas undangannya berdua, dan saya juga berbangga hati bisa ikut serta dalam memberikan kata sambutan dalam wisuda kali ini. Bapak Ibu bisa sampaikan, tadi kita sudah melihat begitu banyak sekali masukan-masukan, kemudian nasihat dari berdua ibu yang baru saja ibu dari kesehatan, kepala dinas kesehatan yang memberikan banyak sekali masukan yang luar biasa. Jadi kalau kata ketua akisi, kita kalau mendapatkan program acara, kalau sudah banyak sekali masukan itu tidak enak, karena kita tinggal singkat-singkat saja. Kalau sudah dirangkum, Bu Ketua sudah rampung, kepala dinas sudah rampung. Intinya kami mengucapkan kepada seluruh muslimawati selamat. Kemudian ini bukan akhir dari perjalanan saudara. Tadi saya mendengar Ibu Ketua telah melakukan PKS yang berdasarkan luar negeri, dan ini sangat luar biasa. Bapak Ibu tidak usah takut anak-anaknya untuk bekerja di luar negeri. Mohon izin di Medan saja, sebesar itu saya bisa lupakan, itu juga mengirimkan mahasiswa sampai ke Jerman. Dan tidak ada masalah Bapak Ibu. Yang penting perjanjian kerjasama jelas. Artinya Bukti sebagai fasilitator untuk mengirimkan alumninya ke luar negeri itu menjamin ya, menjamin bahwasannya penerimaan di sana juga perusahaannya ataupun rumah sakit penerima itu jelas statusnya. Kemudian Bukti juga memastikan anak-anak yang dikirimkan di sana juga memperoleh atau diterima di sana dalam keadaan sehat ya Bukti, dan mendapatkan gaji yang berdigit. Jadi saya ingin juga itu, bisa nggak saya dikirim juga untuk mendapatkan gaji berdigit? Ini luar biasa. Bapak Ibu tidak usah khawatir untuk bersama-sama mempercayakan anak-anaknya untuk difasilitasi oleh ketua Sides Nauli Sadar untuk mendapatkan pekerjaan di luar negeri. Jadi saya bukan kampanye ya, tapi memang inilah yang terjadi di seluruh perguruan tinggi, khususnya yang di bidang kesehatan. Alhamdulillah saya percaya Pak Kalas untuk selalu hadir dalam beberapa wisuda baik di kesehatan maupun apa namanya sebelum wisuda day. Nah jadi saya melihat beberapa perguruan tinggi itu menampilkan pengalaman mahasiswanya yang sudah bekerja di luar negeri. Menghalangi jiwa
Selanjutnya acara sesi foto bersama. Sama-sama kita sukses ya Pak. Bolehlah kita duduk ngopi-ngopi sekali. Bapak nggak mau ngopi sama aku. Kami lagi ngopi. Ya. Satu, dua. Tahan sekali lagi. Satu, dua. Boleh semua kasih jempolnya. Oke. Satu, dua. Satu, dua. Atasnya kita berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa. Melalui doa yang dibawakan oleh Bapak Deddy Mizwar Taihora, SKM MKM, kepada Bapak dipersilakan. Dari acara kita ini, alangkah baiknya kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, melalui doa. Dalam hal ini, izinkan saya membawa doa menurut agama Islam. Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, mubarak kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, puji syukur kami panjatkan kehadiran-Mu ya Allah. Atas kodrat dan iradah-Mu Engkau perkenankan kami hadir di tempat ini dalam rangka wisuda sarjana kesehatan masyarakat, sarjana keperawatan, D3 kebidanan, D3 keperawatan, Stikes Nauli Pusada. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Karim, taufik dan hidayah-Mu. Allahumma ya Allah, jadikanlah acara pada hari ini sebagai majelis ilmu dan manfaat yang membuahkan hasil terbaik, terutama dalam peningkatan mutu pendidikan Stikes Nauli Pusada, hingga akan membawa dampak positif yang sangat bermanfaat bagi kemaslahatan masyarakat. Ya Allah, Ya-Mu yang bermanfaat, rezeki yang Engkau ridhoi, jadikanlah mereka insan-insan yang sehat, cerdas dan berakhlak mulia. Kami dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, serta doa dan kesalahan para pemimpin kami, terimalah doa dan minta kami. Rabbana atina fid dunya hasanah bila sabil haq wastaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap untuk ditutup. Kami mohon kesediaan kedua Stikes Nauli Pusada untuk menutup sidang secara resmi. Pendidikan tenaga kesehatan Stikes Nauli Pusada Sibolga dengan acara wisuda bersama sarjana kesehatan masyarakat, sarjana keperawatan, ahli media keperawatan, dan ahli media kebidanan Stikes Nauli Pusada Sibolga tahun ajaran 2024-2025 telah selesai. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, sidang senat terbuka secara resmi saya nyatakan. Ruangan upacara.
Dengan berakhirnya acara ini, maka selesai sudah acara wisuda hari ini. Kami ucapkan terima kasih. Jalan kerugi belok kanan. Hati-hati, banyak tanda. Sungguh terasa semua pengorbanan. Kini bahagia telah diwisuda. Makan pacar di Pantai Tauhid, enak rasanya tiada dua. Wabillahi taufiq